Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulham dan kali ini saya akan menjelaskan keterkaitan antara video yang Bapak berikan dengan kondisi laut eh, pantai Pulau Bangka Belitung yang telah saya bagikan menjadi beberapa poin-poin. Yang pertama, kondisi ekosistem laut di Bangka Belitung. Bangka Belitung terletak di perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Wilayah ini memiliki berbagai jenis ekosistem laut seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Terumbu karang di sekitaran pulau-pulau ini merupakan habitat bagi banyak spesies ikan dan organisme laut lainnya. Keberadaan ekosistem ini tidak hanya penting untuk konservasi, tetapi juga untuk mendukung kehidupan masyarakat pesisir yang tergantung pada sumber daya laut. Lalu, meskipun memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, ekosistem laut di Bangka Belitung menghadapi berbagai ancaman serius, seperti praktik penangkapan ilegal yang tidak teratur dan tidak dilaporkan. Ini mengancam stok ikan yang menghancurkan habitat laut. Lalu ada juga pencemaran dari limbah aktivitas industri dan rumah tangga yang seringkali mencemari perairan dan mengganggu kehidupan yang ada di laut. Lalu ada juga aktivitas penambangan pasir dan reklamasi pantai yang dapat merusak terumbu karang dan habitat yang penting lainnya. Pembentukan MPA dapat menjadi solusi untuk melindungi area-area kritis ini dari eksploitasi berlebihan dan juga perusakan. Adapun manfaat dari pembentukan MPA yaitu konservasi sumber daya laut, yang dimana MPA ini berfungsi sebagai kawasan konservasi yang melindungi spesies laut dan juga habitatnya. Dengan adanya MPA, populasi ikan dapat pulih dan keanekaragaman hayati dapat terjaga. Penelitian menunjukkan bahwa MPA yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan biomasa ikan hingga 600% dalam beberapa tahun. Pembentukan MPA juga dapat melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya laut melalui program pemberdayaan masyarakat dapat dilatih untuk mengelola MPA secara berkelanjutan. Misalnya, nelayan lokal dapat dilibatkan dalam pemantauan dan penegakan hukum di area MPA yang menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sumber daya alam yang mereka miliki. Lalu MPA juga dapat menarik wisatawan yang tertarik pada kegiatan seperti snorkeling, diving, dan pengamatan satwa laut. Ini tidak hanya memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi laut. Contoh suksesnya dari pengembangan ekowisata di MPA bisa dilihat di beberapa negara di beberapa tempat di negara Indonesia seperti Raja Ampat yang ada di Papua. Dengan melindungi stok ikan dan meningkatkan produktivitas perikanan jangka panjang, MPA juga dapat berkontribusi pada ketahanan pangan komunitas pesisir. Dengan adanya populasi ikan yang sehat, nelayan dapat menangkap lebih banyak ikan secara berkelanjutan. Ada pun juga tantangan dalam pembentukan MPA tersebut. Yang pertama ada keterlibatan stakeholder yang merupakan salah satu tantangan utama dalam pembentukan MPA ini, yaitu adalah keterlibatan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, nelayan lokal, organisasi non-pemerintah atau LSM, dan akademisi. Konsensus harus dibangun untuk memastikan bahwa semua pihak merasa terlibat dan mendapatkan manfaat dari MPA tersebut. Adapun juga penegakan hukum yang dapat ditegakkan secara efektif, yaitu terhadap praktik EU fishing dan pelanggaran lainnya yang bertujuan untuk konservasi dari MPA tersebut yang bisa terancam oleh aktivitas ilegal yang terus berlangsung. Kurangnya sumber daya untuk memantau dan menegakkan aturan di wilayah pesisir seringkali menjadi kendala dalam melaksanakan MPA tersebut. Lalu ada juga perubahan iklim. Perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi keberhasilan MPA. Suhu air yang meningkat
dan asidifikasi laut dapat mempengaruhi kesehatan terumbu karang dan spesies ikan tertentu. Oleh karena itu, strategi adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dipertimbangkan dalam perencanaan MPA. Adapun juga strategi dalam pembentukan MPA ini yaitu dengan sosialisasi dan edukasi. Dengan melakukan sosialisasi mengenai manfaat MPA kepada masyarakat adalah langkah awal yang paling penting agar mereka memahami pentingnya konservasi sumber daya laut dan mendukung inisiatif tersebut. Program edukasi tentang ekosistem laut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari praktik penangkapan ikan secara ilegal. Lalu bisa juga kerjasama dengan pemerintah dan lembaga internasional dengan seperti FAO atau Food and Agriculture Organization atau WWF, World Wildlife Fund, dapat membantu dalam pengembangan kebijakan yang mendukung pembentukan MPA serta memberikan dukungan teknis dan finansial. Lalu monitoring dan evaluasi. Penerapan sistem monitoring yang baik untuk mengevaluasi efektivitas MPA sangat penting. Ini termasuk pemantauan kesehatan ekosistem serta dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat lokal. Penggunaan teknologi seperti drone atau sistem pemantauan berbasis satelit dapat membantu dalam memantau aktivitas ilegal dalam atau sekitar area MPA. Lalu pengembangan rencana manajemen. Rencana manajemen yang jelas harus disusun sebelum pembentukan MPA dilakukan. Rencana ini mencakup tujuan konservasi, zonasi menggunakan ruang laut, misalnya area larangan tangkap versus area perikanan berkelanjutan, serta strategi untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan tersebut. Lalu studi kasus. Keberhasilan pembentukan MPA di Indonesia memiliki beberapa contoh dalam pembentukan MPA yang dapat dijadikan referensi untuk Bangka Belitung. Seperti di Raja Ampat, kawasan ini dikenal sebagai salah satu hotspot keanekaragaman hayati dunia dengan program konservasi yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya laut. Lalu ada juga Kepulauan Togean. Di sini masyarakat lokal dilibatkan dalam pengawasan kawasan konservasi melalui program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi berbasis ekowisata. Lalu ada juga Pulau Komodo yang dimana kawasan ini tidak hanya dilindungi karena spesies langkanya seperti komodo, tetapi juga destinasi wisata bahari yang menarik banyak pengunjung dari berbagai negara di kancah internasional. Kesimpulannya, mengingat kondisi ekosistem laut yang ada di Bangka Belitung serta potensi manfaat dari pembentukan Marine Protected Area atau MPA, langkah ini sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Dengan dukungan dari semua pihak terkait serta strategi pelaksanaan yang komprehensif, MPA dapat menjadi solusi yang efektif untuk melindungi sumber daya laut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah tersebut. Pembentukan MPA bukan hanya sekedar tentang konservasi, ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan ekonomi kelautan Bangka Belitung, serta keberlangsungan hidup komunitas pesisirnya. Melalui kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat lokal, LSM, dan akademisi, kita dapat menciptakan model pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang kondisi laut pantai Bangka Belitung terkait dengan pelaksanaan MPA-nya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.